Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai latihan penggunaan Microsoft Project. Kebetulan untuk tutorial PDF itu kemarin memakai yang 2010. Nah, kebetulan di laptop saya ini yang 2019, jadi mungkin sekalian untuk teman-teman juga yang di laptopnya udah pakai yang terbaru 2019 atau yang lebih upgrade dari 2010 gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan. Tapi saya rasa sama aja sih, cuma mungkin tampilannya agak berbeda aja. Oke, untuk kali ini kita akan membahas contoh soalnya. Jadi latihan menggunakan Microsoft Project, membuat WBS-nya, kemudian ada notasi predecessor dan constraint, alokasi sumber daya, mengatasi konflik sumber daya atau keterbatasan sumber daya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas ya. Untuk aktivitas A itu di breakdown jadi aktivitas A1, A2, durasi 4 hari, 8 hari, dan seterusnya. Ini keterangan dari sumber dayanya, ada harga satuan, maksimum unit, terus kemudian ini juga ada bantuan subkontraktor ya. Ini materialnya, ini biayanya per paket pekerjaan, terus keterangan tukang dan helper, ini dibayar harian. Kemudian bahan semen dan pasir ini dibayar di muka, dan subkontraktor dibayar jika pekerjaan sudah selesai atau dibayar di akhir. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya-biaya langsung. Jika ada biaya langsung yang akan dimasukkan, kita bisa menambahkan kolom atau insert kolom fixed cost. Nah, kebetulan nih contoh soalnya belum ada fixed cost. Oke, kita langsung aja. Nah, kebetulan memang saya sudah buat dulu biar nggak terlalu lama videonya. Jadi untuk start date, ini awal tanggal mulai projectnya. Jadi agak-agak mungkin ya kalau misalnya start date-nya adalah ketika Natal gitu tanggal 25. Tapi nanti teman-teman bisa sesuaikan, misal projectnya teman-teman mulainya mau dari tanggal berapa gitu ya. Ini di sini. Nah, misal current date-nya ini tanggal 25, tapi teman-teman kan biasanya bikin project itu kan ya buat kapan gitu kan. Nah, itu bisa diganti-ganti, misal mulainya dari Januari 2022 atau Februari 2022, terserah teman-teman. Nah, ini kita kan schedule from-nya, berarti mulainya dari project start, mulainya kapan. Nah, kalau misalnya dijadwalkan dari project finish date, biasanya itu mungkin ini dia kayak project misal pemasangan lampu jalan gitu. Itu kan biasanya ditarget pemerintah ya. Jadi akhir tahun udah selesai atau apa namanya pengaspalan jalan itu. Targetnya tanggal 30 Desember sudah selesai. Itu bisa pakai project finish date. Nah, tapi kebetulan kita coba yang project start date dulu. Semuanya default standar. Oke. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau baru ya, 3 new aja atau langsung blank project tuh langsung aja. Nanti itu kan langsung keluar tadi terkait project infonya. Nah, kemudian kalau ada yang settingan yang mau diubah, misalnya dari generalnya biasalah ya. Kemudian dari schedule ini unitnya ini bisa berupa desimal, bisa berupa percentage. Kemudian di sini new task-nya auto schedule atau manual schedule. Nah, ini nanti di dalamnya bisa diubah lagi juga. Nah, ini project start date tadi ya. Terus kemudian ini durasinya mau dalam hari atau minggu gitu. Kadang kan ada yang minggu ya biar mempersingkat timeline-nya, timeline. Kemudian pekerjaannya ini juga dimasukkan dalam unitnya apa, hari atau minggu atau tahun, bulan, dan lain sebagainya. Jadi tergantung projectnya. Ini bisa di setting, week starts on Sunday,
Kemudian bulannya juga tahunannya disetting dari Januari. Jadi mungkin kalau sekolah gitu kan tahunannya fiskalnya itu dari Juli gitu ya. Nah itu juga bisa disetting. Kemudian start time-nya ini biasanya 8 jam kerja kalau kayak gini. Terus hours per week-nya 40 hari, days per month-nya 20 hari. Karena ada libur-libur itu. Itu kan juga bisa di-setting. Display juga ini bisa diubah, desimal digitnya berapa, kemudian currency juga bisa diubah. Nah, kalau misalnya teman-teman ada project dengan luar negeri gitu ya, misal pakainya dolar itu juga bisa dirubah. Kemudian oke. Nah, udah kan. Habis itu kita masukin aja untuk project-projectnya itu sesuai dengan tadi latihan contoh soalnya tadi. Nah, kalau misalnya ada hari yang mau diubah gitu ya, itu kita ke project, kemudian change working time. Apakah ada working time yang mau diubah? Nah, ini kebetulan asalnya ini nggak ada ya. Jadi tanggal 31 ini sebenarnya masih working. Jadi yang putih, ini kan yang working. Kemudian yang abu-abu ini non-working, jadi libur. Asalnya hari Sabtu ini libur asalnya. Jadi defaultnya. Karena untuk mempersingkat waktu, jadi saya tadi langsung edit. Kemudian di sini yang tanggal 31 asalnya bekerja atau working, kebetulan ada kebijakan nih kalau misalnya libur tanggal 31. Jadi di sini akhir tahun, saya ini tinggal diklik aja teman-teman di exception ya. Exception day on this calendar. Exception day itu diisi terserah ya mau libur apa gitu. Saya sih liburnya akhir tahun. Ini start sama finish-nya ini sama, jadi untuk tanggal 31 mereka itu libur. Nah, kebetulan kemudian work weeks yang asalnya itu adalah Sunday atau Sabtu itu libur. Nah, ini kita mau edit, jadi biar Sabtunya itu tetap masuk. Nah, ini, jadi di detail, di bagian work weeks, di detail, kemudian Sunday, Sabtu ya, set this to specific work times. Nah, kan, oh sorry, Saturday yang hari Sabtu masuk. Jadi masuknya itu kan tadi 8 jam kerja. Jadi untuk pagi masuk jam 8 sampai jam 12 dan kemudian kan biasanya ada ini ya, ada jeda istirahat 1 jam. Nah, kemudian mulai lagi pekerjaannya jadi dari jam 1 sampai jam 5 sore. Nah, kebetulan ini jamnya jam Indonesia, jadi nggak pakai IMPM. Langsung disetting aja. Nah, jadi ini akan putih ya. Asalnya enggak, asalnya itu, nah kita coba. Nah, dia akan libur, non-working. Nah, tapi kalau misalnya kita mau setting, tadi Saturday, set days to specific working time, jadi 08. Dari 08 sampai 12.00. Kemudian lanjut, kerja lagi jam 1 sampai jam 17.00. Jadi gitu, untuk mengubah di hari Sabtu ini menjadi hari kerja. Nah, itu tergantung kebijakan perusahaan juga ya. Maksudnya apakah Sabtu juga masuk atau tidak. Biasanya kalau ada pekerjaan yang krusial atau urgent gitu, pasti Sabtu biasanya masuk. Nah, setelah kita setting-setting tanggal atau working time, kemudian kita menyusun project-nya. Jadi tadi yang di latihan soal ini dipindah untuk task name-nya tadi ada A, B, C, D. Masing-masing task name A itu di breakdown jadi A1, A2 dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba
Kalau misalnya bikin breakdownan gitu jadi begini, misal E ya. Nah, ini kan dia si E itu kan awalnya ya. Nah, karena awalnya ini kita pakai indent sama outdent. Jadi untuk mengatur dia itu jadi aktivitas utama atau tidak. Nah, ini kan EE itu kan aktivitas utamanya yang nanti di breakdown, bakalan di breakdown. Ini kita outdent kan. Nah, jadi E akan mundur ke belakang. Kemudian biasanya E1, E2, E3. Nah, E1, E2, E3 kalau misalnya mau dijadikan breakdown dari aktivitas E, itu tinggal kita blok aja, terus ini jadikan indent. Nah, dia akan jadi breakdown aktivitas. Nah, ini kayak gitu. Nah, kemudian kita hapus aja. Jadi caranya seperti itu. Nah, ini bagian ini adalah progres ya. Sudah di jalan. Ini kan berarti progresnya masih 0%, 25%, 50%. Itu sebenarnya bisa ditulis manual juga. Misal nggak ada di persentase ini, misal 28%, itu bisa ditambahkan. Insert. Nah, ini type column-nya, work complete. Nah, misal ditambahin berapa? Nah, bisa, tadi yang nggak ada kan yang ganjil-ganjil, itu 0,5%. Kita cek. Nah, ini bakal biru tua ini, warnanya beda. Jadi kayak gitu, bisa ditambahkan manual. Terus aja, karena masih awal ya. Nah, kita cek untuk predecessor. Kalau isi durasi itu, jadi ini akan otomatis ya, karena kan startnya kan tadi kita udah atur. Mulai projectnya itu tanggal 25. Nah, maka yang bawahnya ini durasinya akan mengikuti kalau kita isikan. Nah, kita coba nah, kita cek ini ya. A1, ini tinggal diisi aja 4 hari. Kemudian A2 8 hari. Nah, ini predecessornya adalah dimulai 2 hari setelah A1 dimulai. Nah, kita cek predecessornya. Kan 2 hari setelah A1 dimulai. Bisa diklik 2 kali aja. Ini diklik 2 kali. Kemudian task name-nya kan tadi kan predecessornya adalah A1. Ya udah diklik aja A1. Kemudian karena keterangannya adalah dimulai setelah A1. Dimulai 2 hari setelah A1. Nah, dimulai 2 hari setelah A1 dimulai. Oh, ternyata dimulai 2 hari setelah A1 dimulai. Jadi bukan finish to start ya. Kalau finish to start berarti yang dimaksud adalah ini setelah A1 selesai. Nah, karena ini 2 hari setelah A1 dimulai, jadi finish to start ini pakainya kita start to start. Kan 2 hari kan tadi. Dimulai setelah 2 hari. Nah, jadi berubah tadi. Nah, tadi saya salah persepsi. Nah, ini jadinya kita cek ya. Harusnya dia itu dimulai di tanggal 28, 25, 26, 27. 25, 26, 27. Dimulainya harusnya 27. Nah,
Kita cek lagi, benar nggak? A1, start 1, start 2 hari. Ya. Kenapa? Jadi karena ini ya, ada hari Minggu. Kan 25 mulai proyek, kan Sabtu masuk nih. Kemudian 26 itu hari Minggu, kemudian libur, nggak bisa dimulai dulu. Nah, berarti 26 baru mulai, jadinya si A2 ini baru dimulai setelah hari kedua. Hari keduanya si A1 itu kan berarti tanggal 27, ya kan? Berarti memang A2-nya itu dimulainya di 28, karena keterangannya adalah dimulai 2 hari setelah A1 dimulai. Jadi A1-nya itu udah melaksanakan project selama 2 hari dulu, baru untuk A2-nya dimulai. Nah, ini mungkin bingungnya karena tanggal-tanggalnya ya. Jadi karena kan tadi hari Minggu itu libur, makanya hari Minggu nggak dihitung. Nah, jadi 2 harinya si A1 itu adalah hari Sabtu dan hari Senin, yaitu tanggal 25 dan 27. Maka si A2 baru bisa dimulai tanggal 28. Nah, jadi akan kelihatan ini. Nah, kalau misalnya nih teman-teman udah expert nih, ini bisa langsung diketik aja, nggak perlu ke sini. Jadi 2SS itu kan start to start. Dan ininya 2 hari. Lab-nya itu 2 hari. Dari ID 2. Awalannya predecessor-nya adalah ID 2. Hanya ID 2. Nah, itu kalau udah expert pasti langsung diketik bisa. Kemudian untuk D1 kita cek. D1 itu adalah durasinya 4 hari, benar ya. Kemudian dimulai 4 hari setelah A1 selesai. Jadi kan A1 selesai dulu. A1 selesai dulu, terus jeda 4 hari, baru si D1 dimulai. Nah, dengan keterangan itu berarti, ini task time-nya sama ya. Predecessor-nya tadi A1. Predecessor A1, kemudian dia keterangannya adalah A1 selesai, kemudian 4 hari setelahnya baru dimulai. Jadi finish dulu A1-nya baru start B1-nya. Dan jedanya adalah 4 hari, lag-nya itu 4 hari. Jadi diisikan 4 hari. Maka untuk keterangan predecessor-nya jadi dari ID 2 finish to start plus 4 hari. Kemudian B2 kita cek keterangan B2 dimulai setelah B1 selesai. Jadi begitu B1 selesai, B2 bisa dimulai. Nah, B1 ID 5. Jadi tinggal diisi aja 5. Jadi predecessor-nya adalah B1. ID 5. Dan lag-nya adalah 0. Dan ini juga finish to start ya, karena B1 selesai dulu, baru bisa mulai B2. Kemudian B3. Kita cek. Keterangan B3 ini 2 hari durasinya. Dimulai 2 hari sebelum B1 selesai. Jadi di akhir ya. Nah, karena di akhir selesainya, jadi B1 selesai dulu. B1 belum selesai, tapi B3 udah harus dimulai. Nah, ini kita cek. Ini juga pakainya start to start. Karena kan sorry. Mohon maaf. Jadi ini kebetulan karena sama ya durasinya, jadi agak membingungkan. Oke, jadi ini gambarnya 4 hari. Nah, kita cek lagi. Jadi
ini ya, untuk yang B3 ini dimulai 2 hari sebelum B1 selesai. Jadi istilahnya B1 itu kan selesainya tanggal 8. Nah, kalau 2 hari sebelum B1 selesai, berarti kan ini masih dalam area durasinya B1 kan, di 2 hari terakhirnya B1. Jadi kalau B1 selesai tanggal 8, si B3 dimulainya dari tanggal 7. Jadi kalau project itu kan jalannya per hari gitu ya. Jadi bukan dihitung 8 dikurangi 2, bukan 6. Tapi karena tanggal 7, tanggal 8 itu bekerja, jadi 2 harinya dihitung full. Nah, tadi karena dimulai 2 hari sebelum B1 selesai, nah berarti kan finish to start. Nah, kebetulan B1 belum finish, tapi dia harus udah mulai. Nah, itu finishnya si B dikurangin sama 2 hari, like-nya -2. Jadi si B3 sudah bisa dimulai ketika B1 belum selesai. Nah, ini dikurangi 2. Jadi -2. Jadi bukan pakai start to start ya. Kalau start to start yang tadi, yang sebelumnya tadi. Nah, ini dikurangi 2. Jadinya B3 mulai di hari Jumat di tanggal 7, selesai di tanggal 8. Jadi sama-sama selesai, B1 dan B3. Nah, jadi gitu. Ini kebetulan sama semua ya. Nggak ada yang membingungkan, jadi langsung begitu selesai, mulai begitu selesai. Nah, setelah di-input semua untuk task-nya, kemudian kita lanjut ke resource atau sumber daya. Nah, sumber daya ini udah ada keterangannya, notasi-notasinya. Jadi kita tinggal masukin. Ada harga satuan maksimal. Kita ke resource. Oke. Tasnya kita view aja. Kemudian kita bikin resource-nya. Nah, kebetulan juga udah saya bikin juga. Ini ya. Kita sesuaikan sama keterangannya. Ini tukang. Kita tulis aja tukang. Kan dia tipenya kan pekerja. Inisialnya dia otomatis. Nah, kita bisa saya hapus. Nah, inisialnya dia otomatis. Ini juga bisa diedit kok. Kalau misalnya kalian nggak mau namanya tukang, bisa diedit. Kemudian ada keterangan maksimal unitnya adalah 5. Kita tulis aja 5. Kemudian, untuk yang helper, oh ya, ada harga satuannya, ini 60.000. Nah, ini bisa kita standard rate. Jadi ini defaultnya itu hour. Nah, ini ya, ini kan hour. Nah, ini kita bisa ganti D atau nah kebetulan ini per hari. Jadi D atau D. Karena tidak ada keterangan overtime, terus cost per use-nya juga. Nah, itu kita tinggal dulu. Kemudian helper. Helper ini maksimumnya 10. Harga satuannya juga 30.000. Sama ya untuk tadi kalau mau diedit-edit karena defaultnya adalah hour. Kemudian semen ini material maksudnya. Jadi kita bisa ubah work material atau cost. Nah, semen material ini kan semen kan per sak ya. Jadi 50.000 per saknya. Terus pasir juga material. Ini untuk satuannya adalah meter kubik. Ini juga 50.000. Subkontraktor kita cek. Jadi ada 3 subkontraktor keterangannya. Subkontraktor 1 ini
1 juta, subkontraktor 2 750.000, dan subkontraktor 3 dan 500.000. Nah, kalau subkon kan dibayarkannya sekali ya. Jadi ini cost per use pakainya. Harga ketika digunakan. Nah, ini untuk prorate start end itu adalah keterangan dari ini yang di bawah ini tadi. Tukang dan helper dibayar harian. Kalau dia dibayarnya harian, itu pakainya prorate. Kalau dibayar di muka, ini kan semen dan pasir di material. Ini pakainya start. Nah, ini bisa diubah start prorate kan. Kemudian kalau subkontraktor kan jika pekerjaan sudah selesai dibayar di akhir, maka dipakainya N. Jadi itu untuk resource-nya. Kemudian kalau udah dimasukin semua, kita assign di masing-masing task-nya. Oke. Dan chat. Nah, gimana cara assign-nya? Ini kebetulan sudah saya assign. Nah, ini kalian klik di masing-masing task sesuai kebutuhan. Ini kan, klik kanan, assign resources. Nah, jadi tinggal ditulis aja. Itu hasilnya belum ada. Unitnya itu belum ada. Jadi kita tinggal ngisiin unit aja. Jadi misalnya, nah, nggak jadi ke assign kan? Nggak ada resource-nya. Jadi kita cek helper berapa. Tukang 1, helper 3. Untuk yang A ya, A1. Helper 3. Dan dia otomatis. Sorry. Terus tukang tadi 1. Nah, karena tadi udah selesai nih, jadinya malah kehapus. Nah, tukang 1, helper 3. Dia tinggal ngisi-ngisi aja sih kalau yang assign. Jadi tinggal di-assign. Jadi kan tinggal ngisiin unitnya aja sesuai kebutuhan tadi. Terus klik assign, terus close. Jadi masing-masing task ini diisi resource-nya. Oke, kalau udah ke-assign semua, nanti lihat. Tukang helper, subkontraktor 1 untuk A2, terus untuk B1 nih, tukang 1, helper 6, D2-nya subkontraktor 2, D3-nya ini helper 4, terus material, semen, pasir, C1 ini helper 2, terus C2 helper tukang, D3 helper tukang, D1 tukangnya 2 helper 5, D2 subkontraktor 3, dan D3 helper 2. Jadi kalau ada kesalahan kalian bisa cek lagi untuk keterangannya. Setelah itu kita cek mana sih ada nggak yang over gitu. Jadi ini nanti tampilannya akan ada 2. Kita pakai yang tampilan. Nah, ini Q-nya kita bisa ubah. Yang bawah ini. Kan yang bawah masih resource form. Kita pakai resource graph atau grafik resource-nya.
Nah, kita klik sesuai tasnya. Satu. Nah, ini ada yang over allocate ya. Di task berapa ini? B1. Task B1 ini over helpernya. Jadi kelebihan. Nah, kalau misalnya ada kayak gini, ini kita bisa leveling. Nah, level di sini kita pilih yang leveling option. Maaf, saya kecilin karena kehalang untuk zoom-nya. Nah, ini defaultnya ini sebenarnya nggak ini. Jadi ada beberapa yang checklist. Kalau yang ini nggak usah diubah. Nah, ini yang leveling ordernya tadi yang ke checklist itu ada beberapa. Kita pilih checklistnya yang level only within available slack. Jadi yang di leveling itu cuma yang ada slacknya. Kemudian level off. Oke. Dia nggak akan ada yang merah-merah lagi. Jadi kayak disamaratakan gitu loh. Nggak yang over salah satu. Nah, dia nggak ada yang merah-merah. Jadi udah oke. Nah, setelah itu kita bisa beberapa ini ya, beberapa fungsi. Misal kalian mau cek berapa sih habisnya gitu costnya. Ada cash flow-nya, ini ke report cost cash flow. Kita bisa cek. Ini tampilannya. Jadi ini bisa diedit-edit juga sih. Kalian misalnya ada keterangan apa yang mau ditambahkan. Kan biasanya kalau misalnya buat laporan-laporan itu. Nah, ini ada cost ACWP, BCWP, BCWS. Karena kita belum ngasih keterangan, jadinya ya belum ada untuk yang ACWP, BCWP, BCWS. Jadi actual cost-nya belum kita masukin. Jadi itu sih ini untuk part 1, untuk yang dasarnya dulu, memasukkan data-datanya. Untuk yang pengendalian, nanti di part 2 kita coba lagi. Oke, jadi ini view-nya kita bisa macam-macam ya, bisa edit-edit, kita atas, kita bisa kembali lagi ke benchmark seperti itu. Jadi bisa mau lihat apa sih? Nah, di sini untuk view-nya bisa kita ubah-ubah. Oke, jadi itu untuk yang part pertama. Mohon maaf jika ada salah-salah gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.